Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar Panjarsi, 12 IPS 1, absen 10. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal dan sekalian menjelaskan statistika. Tanpa berlama-lama kita masuk ke contoh soalnya. Nah, sekarang kita ada di contoh soal ukur pemusatan. Soal ini saya ambil dari KPD 2, ukuran pemutasian penyajian data, tepatnya lebih detailnya ya, nomor 1. Nah, sekarang di depan kita udah ada soal soal pemusatan, ukuran pemusatan. Diberikan data sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat ya di layar. Tentukan di sini kita ditanya mean, median, sama modus. Eh, Oke, kita masuk ke mean dulu. Apa sih itu mean? Mean itu adalah rata-rata. Jadi tuh rumus mean sama dengan rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Di sini banyaknya data itu udah saya hitung ya, ada 12. Ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, lalu jumlah datanya itu, semua data yang ada di sini tinggal kita jumlahin sama dengan 72. Ini udah saya hitung yang di off cam. Jadi tinggal 72 bagi 12 saja sama dengan 6. Sekarang kita masuk ke median. Median itu adalah nilai tengah. Jadi sebelum teman-teman nentuin tengah-tengahnya ada di mana nih, kita jabarin dulu dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini udah saya jabarin seperti ini ya. Sama jumlahnya ada 12, jangan sampai ada yang kurangan. Jadi ini ada rumusnya median, cuman saya biasanya nggak pakai ini soalnya sulit, kita ribet gitu, makan waktu. Mending kita langsung aja rumus simpelnya. Ini jadi karena ini ada 12, kita bagi dua aja sama dengan 6. Kita hitung dari kiri 6, dari kanan 6. Kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ketemu 5. Dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ketemu 6. Tinggal kita tambahin 5 tambah 6 eh, per 2. Kita ini kalau pokoknya kalau median itu kalau datanya genap kita bagi 2. Jadi 5 tambah 6 bagi 2 sama dengan 11 per 2 sama dengan hasilnya 5,5. Kemudian kita masuk ke modus. Nah, modus kok nggak ada caranya? Iya, modus itu kita cuma ngitung jumlah data terbanyaknya. Di sini kita bisa lihat ya, 3 cuman ada 1, 4 cuman ada 1, 5 ada 4, 6 ada 2, 7 ada 1, 8 ada 1, 9 cuman ada 2 doang. Nah, jadi jumlah terbanyaknya itu adalah 5. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita udah ada di ukuran, contoh soal ukuran letak. Contoh soalnya ini saya ambil dari LKPD 3, ukuran letak data. Nah, di depan kita udah ada soal ukuran letak. Diketahui suatu data, teman-teman bisa lihat datanya ya. Ini kita di sini ditanya untuk mencari Q1, Q3, D2, dan D8 ya. Nah, kita mulai dari kuartil 1 dulu. Nah, karena ini jumlah datanya ganjil, kita pakai rumus yang ini nih. Satu itu di sini kan ada satu ya, kalau teman-teman lihat kursor saya nih. Di sini ada satu. Nah, lalu 15 itu dari jumlah datanya, satu satu plus 1/4 itu dari rumusnya. Nah, nah, ini kalau udah ketemu nanti hasilnya 16, tinggal teman-teman bagi aja sama dengan 4. Di sini tuh 4 itu belum belum jadi terakhir nih. Kita ini tuh nunjukin data keempat. Nah, data keempat itu mana? 1, 2, 3, 4, 27. Berarti ininya 27. Lalu kita masuk ke kuartil 3.
di sini seperti yang udah saya kasih tahu, ini tuh 3 itu dari karena ini kuartil 3. Nah, ini totalnya tetap masih sama, ini caranya masih sama, tinggal bedanya cuma di sini doang. Nah, 48 udah ketemu hasilnya nanti 48 kalau udah dijumlahin sama kali. Nah, tinggal bagi 4 aja, hasilnya 12. Nah, 12 itu kayak yang udah saya kasih tahu tadi. eh, Letak datanya nih dari sini. Misalkan ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya kan? 48 kan? Nah, sekarang kita masuk ke desil. Nah, desil juga sebenarnya caranya mirip, cuman dia lebih panjang aja. Bedanya ada eh, di bawahnya. Kalau tadi ini 4, ini sekarang 10. Oke. Ini juga sama 2. 2 dari mana? Dari karena ini desil 2. Nah, kalau udah kita jum kalau kalau udah nanti dapat hasilnya 3,2. Nah, kita ini dulu eh tentuin dulu K-nya apa, K plus satunya apa, habis itu D-nya apa. Nah, K-nya itu sama dengan 3 nih, dari sini, 3. Nah, 3. Habis itu K plus satunya tinggal 3 tambah 1 aja, sama dengan 4. Nah, D-nya itu dari angka akhirnya ini, yang dari hasil tadi ya. Nah, ini kita tinggal masukin rumus aja nih. X3, nih maksudnya X3 itu ini ya, dari sini. X3 situ tambah D dalam kurung X4 kurang X3. X4 itu dari sini. Nah, X3-nya itu sama dari sini, dari K-nya. Nah, ini maksudnya tuh X3 apa? X3 itu maksudnya data ke 3. Ini di bawahnya udah saya jabarin ya. 1, 2, 3, 2,5. Nah, tinggal tambah 0,2. Habis itu 2,7 sama 2,5 dari mana? Dari data yang bawah tadi. Urutan keberapa. Nah, nanti kalau udah dijumlahin sama dikurangin dikaliin, ini hasilnya 2,54. Nah, sekarang kita masuk ke D8. D8 ini sama rumusnya kayak yang di atas ya, soalnya sama-sama masih desil. Ini 8 itu dari D ini kan karena desil ke 8. Rumusnya masih sama selanjutnya, cuman bedanya ada di ininya doang, depannya doang. 2 sama 8 nih, ya. Nah, nanti hasilnya 12,8. Kita tentuin lagi K-nya berapa, K plus satunya berapa, D-nya berapa. K-nya itu kan tadi yang di depan ya, berarti 12. 12 ya, sama. Nah, K plus 1 tinggal 12 tambah 1, 13. 13, terus D-nya tadi angka belakangnya. 8 nih, 0,8 jadinya. Ini X12, dapat dari K. Nah, K, dapat dari K. Di situ D-nya ya tetap D, terus X13 sama X12-nya, X13-nya dari ini ya, tadi 12 tambah 1, K plus 1, situ 12-nya sama kayak dari K-nya. Di situ tinggal kita masukin aja deh rumusnya. 4,8 ini X12, maksudnya urutan ke-12, terus 0,8 dari D-nya ini, terus X13 urutan ke-13 dari yang udah kita jabarin ini. Lalu tadi di mana ya? Pokoknya ini yang ini nih. Ini tuh pokoknya urutan. Urutan yang X ini urutan ya. Nah, ini dapat nih 5,1 sama 4,8. Tinggal kita jumlahin, kurangin, dikali. Ntar dapat hasilnya 5,04. Nah, tadi kayaknya ada yang kurang ya, belum saya sebutin. Jadi itu sebelum teman-teman ini ditentuin, teman-teman tuh harus jabarin dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Harus teliti ya, jangan ada yang tertinggal.
Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Nah, terakhir kita udah masuk di contoh soal ukuran penyebaran. Contoh soal ini saya ambil dari LKPD 4 ukuran penyebaran data. Tepatnya nomor 1. Oh ya, sebelumnya lupa saya bilang yang contoh soal ukuran letak itu saya ambil dari nomor 1 juga. Nah, di depan kita udah ada contoh soalnya. Diberikan data sebagai berikut: 6, 9, 7, 3, 7, 8, 11, 5. Di sini kita disuruh tentukan jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Nah, kita mulai dari jangkauan dulu. Rumus jangkauan itu mudah banget. Eh, Tinggal nilai terbesar di sini yakni 11 dan nilai terkecil 3 itu tinggal kita kurangin doang. Ntar hasilnya 8. Jadi jawabannya itu 8. Eh Kalau sebenarnya kita bisa lanjut ke simpangan rata-rata dulu, cuman enaknya tuh kita masuk ke ragam dulu. Soalnya ragam itu nanti kita hasilin, nanti kita pakai. Jadi tuh cara ragam itu tinggal kita ini aja apa, rumusnya sama kayak eh nyari rata-rata. Nah, di sini kan rata-ratanya tinggal kita masukin aja nih. Nominal yang di sini kita jumlahin, lalu dibagi sama jumlah datanya yakni 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 data. Jadi nanti ntar hasilnya setelah dijumlah 58 dan bagi 8. Hasilnya dapat 7. Kita lanjut ke simpangan rata-rata. Di simpangan rata-rata ini ada rumusnya di sini udah saya masukin di atas. Cuman emang susah ya dibacanya, saya jujur emang juga ribet, cuman kita langsung aja ke apa cara pemakaiannya gitu. Nah, di sini nih teman-teman bisa lihat ada angka 7. Nah, angka 7 ini dari mana? Dari rata-rata yang tadi kita maaf, dari ragam yang kita udah cari. Nah, sini nih. Sini 7 di sini. Nah, jadi itu rumusnya nih kan di sini bisa lihat eh XI itu sama dengan 6, 9, 7. Pokoknya nomor-nomor yang ada di sini nih, data-data yang ada di sini dimasukin, terus dikurang sama 7, lalu dijumlahin, lalu bagi 8. Nanti dapat hasilnya ini. Setelah dikurangin 6 kurang 7, 1. 6 kurang 7 ini kan sebenarnya min 1 ya, cuman ini karena ini nilai mutlak ya, jadi kita nggak boleh minus. Jadi kita jadiin 1, contohnya kayak yang ini nih, 5 kurang 7. Nah, mestinya kan minus 2, cuman kita ubah jadi karena mutlak kita jadiin positif. Nah, setelah dijumlahin semua dikurangin, dikurangin terus kita jumlahin. Hasil itu nanti kita bagi 8, hasilnya ketemu 1,75. Nah, soal yang terakhir, ini kita cari simpangan baku ya. Sini juga ada rumusnya, cuman mungkin pusing ya kalau lihat rumusnya doang. Kita coba langsung aja lihat contohnya. Nah, ini kita ini aja ya, apa? Rumusnya nggak beda jauh, cuman bedanya ada di sini ada pangkat 2-nya. Nah, pangkat 2. Di rumus ini ada pangkat 2 kayak di sini nih. Nah, pangkat 2. Nah, nanti setelah ketemu nih dikurangin, nah situ di pangkatin 2 ketemu nih 1, 4, 0, 16, 0, 1, 16, 4. Ntar kita jumlahin, terus dibagi 8 juga, lalu nanti ketemu hasilnya 48. 48 tinggal kita bagi 8 sama dengan 6. Nah, kok ini ada akarnya? Di rumusnya soalnya ada akarnya juga dari rumus ini. Yang ini nih, akar nih. Akar. Nah, akar 6 itu berapa? 2 kok di sini nih. Hasilnya nanti 2,4494. Nah, Gimana, gampang kan? Terima kasih udah mau dengerin ya, ngeluangin waktunya. Eh, Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.